Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi peserta didik kelas 7 Madrasah Sanawiyah, berikut kita akan membahas soal latihan ya untuk pelajaran fikih materi taharah. Soal yang pertama, taharah menurut bahasa adalah bersih atau suci. Itu arti taharah menurut bahasa. Baik, silakan teman-teman sambil menjawab ya, sambil berpikir ya. Ayat ini ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, terdapat dalam surah apa teman-teman? Ya, Al-Baqarah ayat 222 ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan juga orang-orang yang bersuci. Baik. Nah, kita ke soal nomor 3. Sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat Islam dan menghalangi sahnya ibadah, pakaian, badan, tempat, namanya najis ya. Selanjutnya soal nomor 4, najis yang nampak wujud. Nampak itu kelihatan wujudnya, warnanya, baunya, kelihatan oleh mata. Najis tersebut rupanya seperti apa? Namanya najis ainiyah. Ketika Arafah, ini nama orang ya, buang air kecil, nah, celananya terkena percikan air kencingnya. Beberapa menit kemudian percikan tersebut tidak kelihatan basahnya. Nah, gimana tuh? Itu masuk kategori najis yang mana? Ya, itu najis yang tidak kelihatan, tapi sesungguhnya dia ada. Ya, hukmiyah. Jadi ada ainiyah, ada hukmiyah. Ainiyah yang kelihatan, hukmiyah yang tidak kelihatan. Nah, gitu. Itu masuk kategori najis mutawassithah. Soal nomor 6, bagaimanakah cara mensucikan najis mukhaffafa, najis yang ringan? Apanya yang ringan? Cara mensucikannya ringan. Nah, cara mensucikannya sangat ringan, yaitu dengan dipercikan. Disebut mukhaffafa, artinya mukhaffafa adalah ringan. Apanya yang ringan? Cara bersucinya tuh mudah, cukup dipercikan aja. Suatu keadaan yang ada pada seseorang yang dapat menghalangi sahnya seseorang untuk beribadah. Nah, ini namanya hadas. Gara-gara dalam kondisi berhadas, kemudian dia tidak bisa atau tidak sah untuk beribadah. Ada hadas besar, ada hadas kecil, gitu ya. Buang air besar termasuk hadas yang mana? Bukan hadas besar. Ingat, buang air besar bukan hadas besar, tapi dia termasuk hadas kecil. Jadi keluar kotoran dari depan dan belakang, itu hadas kecil, gitu ya. Ibu Faridah yang sedang nifas setelah melahirkan anaknya, nah darah nifas, nah ini baru masuk kategori hadas besar. Dikatakan hadas besar kenapa? Karena cara bersucinya dengan mandi, tidak cukup dengan berwudu. Nah, kalau buang air kecil, BAB, pup dari belakang, nah kalau dia mau sholat, dia nggak perlu mandi. Nah, cukup dia istinja, baru kemudian dia berwudu. Seseorang yang telah berhadas kecil, nah berwudu ya. Setelah ya dia bersih itu cebok itu istinja namanya. Kalau dia mau sholat, baru dia wudu saja baru sah sholatnya, tidak perlu mandi ya. Aminah ketika telah selesai dari haid, dia harus bersuci terlebih dahulu, yaitu dengan cara, nah kalau haid harus mandi karena ini hadas besar. Hadas besar harus mandi. Baik, suatu amal ibadah ya yang terdiri dari perkataan-perkataan, perbuatan, dia dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, itu namanya salat. Salat diawali dengan takbiratul ihram ya, dengan niat dan takbir di situ, diakhiri dengan salam.
ada gerakannya, ada doanya. Baik, selanjutnya wa aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, surah apa? Nah, itu Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Rukun salat ada berapa? Ada 13 dong. Baik, kita lanjut. Membaca surah Al-Fatihah termasuk rukun salat. Iya, baik. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.